Jajo itu saya kenal pada waktu kita sering kumpul di satu desa namanya Cibodas, sekarang dikenal Taman Nasional Gede Pangrango. Ada seorang nenek-nenek, ibu asli orang Sunda di Cibodas itu namanya Mak Komeng. Seluruh pendaki Gunung Jakarta dan Bandung sering transit tidur di rumahnya Mak Komeng. Di situ saya kenal di antara pelajar pendaki gunung SMA Negeri 10 Jakarta. Jajo itu gabung dengan grup namanya Garata. Itu singkatan dari Gabungan Rakyat Jelata. Garata itu cukup terkenal di Cibodas pada waktu itu ya. Itu penghujung tahun 73, 74, 75. Jajo itu salah satu aktivis Garata. Dari situ saya mulai kenal yang namanya Dondi Raharjo. Jajo itu orangnya sangat rapi, selalu ada sisir di kantongnya, sering nyisir, tapi penampilan gunungnya jalan terus, tapi neces. Kalau saya kan benar-benar dibilang Gabungan Rakyat Jelata, ya rakyat jelata ya, seadanya waktu itu saya ya. Jajo tuh sudah dengan ransel dengan frame aluminium, itu seperti sekarang, mungkin sekarang masih ada namanya Bergen itu. Antara Lafuma dan Bergen. Jajo itu sudah modis pada waktu itu ya. Tahun-tahun itu saya masih pakai ransel monyet, ransel tentara. Jajo itu udah pakai itu. Lafuma, Bergen ya. Boleh bilang pendaki gunung yang steel lah, yang rapi, yang modis lah. Pada tahun 70-an. Nah setelah ketemu, ngobrol-ngobrol, saya diajak ke markasnya Garata di Hutan Kayu. Saya kenal dengan senior-senior Garata, salah satunya Effendi Cadik gitu ya, Effendi Soleman, kemudian Jeffrey, dan kawan-kawan yang lain. Itu senior-senior Garata, juga senior pendaki gunung di Jakarta pada waktu itu. Saya terus berhubungan dengan Jajo di luar komunitas Garata. Saya kemudian ajak Jajo, bagaimana kalau kita naik gunung bareng? Nah, waktu itu saya masih dengan bednya, karena saya dari Bandung, saya masih pakai bednya dari organisasi saya namanya Trem Bandung. Jajo itu saya kasih bed Pak Trem pada waktu pendakian Cermai. Jajo satu-satunya yang sekarang pun para senior Trem itu mau membayar mahal kepada Jajo, bisa ngebet itu kembali ke Bandung. Kira-kira tahun lalu saya minta sama Jajo, Jo, itu masih ada nggak bet kita yang 40 tahun yang lalu? Wah, gue lupa taruh di mana itu ya, baju hijau tentara, itu sudah ada buktinya foto saya dengan Jajo di puncak Cermai. Itu kisah yang untuk saya dengan Jajo cukup tahun-tahun segitu ya, naik Gunung Cermai tahun 75, 76 itu sangat prestasi lah untuk di Jawa Barat ya. Di samping Gede Pangrango, karena Cermai dikenal paling tinggi di Jawa Barat. Setelah saya bergumul terus dengan Jajo, tidak soal pendaki gunung saja, sampai ke hubungan pribadi saya. Saya kenal juga baik dengan maminya gitu ya, dengan kakak-kakaknya. Dia rumahnya di sekitar Tanah Abang itu. Tanah Abang ada dekat stasiun, ada saluran air sungai. Itu di sebelah situ ada, ke bawah itu ada rumah Jajo. Mungkin orang-orang tertentu saja tuh orang yang tahu Jajo rumahnya. Termasuk saya terima kasih loh bisa kenal maminya ya, bisa kenal keluarganya. Dan Jajo itu yang bikin saya terharu kadang-kadang, dia itu bisa merayu maminya. Nah, ini saya sebenarnya nggak setuju ya. Dia minta berlian maminya itu. Saya bilang, Jo, jangan Jo. Oh, enggak, pokoknya kita naik gunung. Dia gimana cara dapat berlian maminya, kita jual di Senen. Di tempat timbangan-timbangan itu di Senen. Jo, lo gila Jo, udah pokoknya kita bisa jalan naik gunung. Itu seorang Jajo itu. Dia mau membela kawannya, sahabat-sahabatnya, asal dia sama-sama bisa naik gunung. Ya Mas Resi, ini barang-barang ayah yang saya lagi rapi-rapihin. Ini semua dari di rumah yang golf. Tuh, jadi setelah dia meninggal dari rumah golf dipindahin nih semua di sini.
Ada ini beberapa tas, ada apa namanya satu kotak ini nggak tahu juga isinya apa. Sama sisanya sih berkas-berkas ya, apa album foto gitu sama buku-buku sih gitu. Nah ini coba ya ada ini apa topi-topi bandana ya, dia suka pakai bandana kan ya, bandana. Terus tas-tas sih banyak kan, ini tas-tas gede-gede begini nih Mas Resi. Apa nih, berat-berat, ada ininya nih, ada itunya, tas-tas kayak begini, ransel. Ini tas laptop dia nih terakhir, ada laptopnya. Nah ini nih tas, kayaknya dalamnya juga ada beberapa tas lagi sih, kayak ada ransel sama ransel lagi, backpack lagi nih gitu. Ini juga apa ya, kayak hammock gitu. Sisanya juga banyak ini sih perlengkapan traveling gitu Mas Resi, kayak apa ya, selimut, sleeping bag, raincoat gitu-gitu sih. Itu nih dia punya sajadah traveling. Apa ya ini, berat kayaknya tali ya. Coba lihat. Oh iya bener, tali nih Mas Resi. Kayak gitu ya. Terus ini ada satu kotak juga kayaknya barang-barang, ini ada helm. Ini aku belum buka juga. Pelampung. Ini apa nih Mas Resi? Ini nggak tahu ini apa Mas Resi. Ada ini. Ini gini ya. Ini oh tali lagi kecil-kecil. Ini kayaknya ini sleeping bag Mas Resi. Ini alat masak. Ini apa ya? Ini apa ya dalamnya? Kayaknya tali temali juga. Oh ini ya, harness. Ya, harness. Ada ini juga, ini nggak tahu ya Mas Resi namanya apa. Udah sih kalau dari tas itu. Ini ada satu kantong lagi, kayaknya isinya sama. Sama nih ya kayaknya dari bunyinya. Karabiner. Udah sama ya. Ya inilah Mas Resi, jadi barang-barang peninggalan yang dari rumah ayah ya yang lama. Terus ya ini ada sepatu dia juga. Sepatu. Oh, Mas Resi, ayah juga ada ninggalin beberapa pisau di satu kotak.
ada di sini nih. Nah, aku juga ingat dia koleksi pisau waktu masih hidup. Di sini ada beberapa jenis pisau. Ada yang kayak begini. Ada yang seperti ini juga. Oh. Seperti ini. Pisau lipat. Dan juga yang seperti ini yang apa sih, tactical knife. Seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, aku inget dulu dia koleksi banyak pisau, Mas Resi. Waktu dulu dia juga sempat tinggal di salah satu kosan ya di daerah Gunung Putri. Itu aku inget dia pernah cerita waktu di kosan itu dia sempat kemalingan. Kamar kosannya ada yang bobol, koleksi pisaunya tuh kecurian semua, diambil semua gitu. Itu kayaknya sampai dia laporin polisi, aku inget. Nah, ini sisa-sisanya. Ya, jadi di ruang gudang ini, Mas Resi, aku taruh barang-barang bekas peninggalan ayah ya. Jadi di luar barang-barang yang tadi, yang tas-tas dan sebagainya, ini juga ada beberapa album foto, sama beberapa kardus buku-buku sih, gitu.